Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas D Praktikam Biofarmasetika. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai studi absorpsi perkutan obat secara in vitro. Oke, baiklah, yang pertama itu mengenai pengertian absorpsi perkutan. Jadi, absorpsi perkutan adalah masuknya molekul obat dari luar kulit ke dalam jaringan di bawah kulit, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dengan mekanisme difusi pasif. Mengacu pada Roth-Hamann, penyerapan absorpsi perkutan merupakan gabungan fenomena penembusan suatu senyawa dari lingkungan luar ke bagian kulit sebelah dalam dan fenomena penyerapan dari struktur kulit ke dalam peredaran darah dan getah bening. Istilah perkutan menunjukkan bahwa penembusan terjadi pada lapisan epidermis dan penyerapan dapat terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda. Oke, selanjutnya itu adalah absorpsi perkutan dapat didefinisikan sebagai absorpsi obat ke dalam stratum corneum, lapisan tanduk, dan selanjutnya obat menembus lapisan di bawahnya dan akhirnya obat masuk ke dalam sirkulasi darah. Penyerapan perkutan merupakan gabungan fenomena penembusan suatu senyawa dari lingkungan luar ke dalam bagian kulit sebelah dalam dan fenomena penyerapan dari struktur kulit ke dalam peredaran darah atau getah bening. Istilah perkutan menunjukkan bahwa proses penembusan terjadi pada lapisan epidermis dan penyerapan terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda. Absorpsi perkutan dipengaruhi oleh sifat fisikokimia dan pembawaan serta kondisi kulit yang ada di dalam pasien. Oke, yang selanjutnya itu adalah absorpsi obat. Jadi, absorpsi obat adalah suatu proses pergerakan obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi umum dalam tubuh. Dalam peristiwa ini, obat dapat sampai ke jaringan atau organ setelah obat tersebut melewati membran. Surfaktan dapat berinteraksi dengan membran antara interaksinya adalah hidrofobik. Penambahan transport suatu obat dapat diperbesar dengan adanya surfaktan karena terjadinya perubahan permeabilitas membran. Umumnya obat diabsorpsi dari saluran pencernaan dengan mekanisme difusi pasif. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah kulit. Jadi kulit merupakan organ terbesar dari tubuh. Rata-rata kulit manusia memiliki luas permukaan sebesar 1,5 sampai 2 meter persegi dengan berat sekitar 3 kg dan berperan sebagai lapisan pelindung tubuh terhadap pengaruh dari luar, baik pengaruh fisik maupun pengaruh kimia. Kulit tersusun atas 3 lapisan primer, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan subkutan. Tiap lapisan memiliki karakter dan fungsinya masing-masing. Sekalipun merupakan struktur dan jaringan yang menyatu, epidermis merupakan lapisan terluar dan sangat penting 11 perannya dalam segi kosmetik karena memberikan kelembapan dan tekstur kulit. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah fungsi kulit. Jadi kulit berfungsi sebagai sistem epitel pada tubuh untuk menjaga keluarnya substansi penting dari dalam tubuh dan mencegah masuknya substansi asing yang berasal dari luar tubuh untuk masuk ke dalam tubuh. Meskipun kulit relatif permeabel terhadap senyawa-senyawa kimia, namun dalam keadaan tertentu kulit dapat ditembus oleh senyawa-senyawa obat atau bahan-bahan yang diaplikasikan ke permukaannya. Secara mikroskopik, kulit tersusun dari berbagai lapisan yang berbeda-beda, yaitu lapisan dermis yang tersusun atas pembuluh darah dan pembuluh darah, getah bening, dan lapisan jaringan di bawah kulit berlemak atau yang disebut dengan lapisan hipodermis. Nah, selanjutnya, stratum corneum adalah lapisan terluar pada kulit yang menjadi penghalang fisik bagi senyawa dari luar tubuh untuk kontak dengan kulit. Nah, stratum corneum ini mengandung 5-15% lemak, termasuk fosfolipid, kolesterol sulfat, dan lipid netral, serta 75-95% protein keratin. Nah, kulit sendiri bersifat hidrofilik, terutama pada bagian epidermis yang terdiri dari stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Nah, lapisan dermis ini pun bersifat hidrofilik sehingga mempengaruhi penetrasi zat yang bersifat hidrofilik. Nah, selanjutnya, sistem pengantaran obat melalui sistem transdermal bertujuan untuk menghindari masalah absorpsi pada saluran cerna seperti deaktivasi oleh enzim pencernaan, iritasi lambung, dan sebagainya. Nah, pemberian obat transdermal ini dapat meningkatkan bioavailabilitas dan efikasi obat dengan menghindari first pass elimination pada hati. Untuk obat-obat dengan indikasi indeks terapi yang sempit dapat menggunakan rute transdermal ini sebagai sistem penghantar obatnya. Juga untuk obat-obat dengan waktu paru yang kecil. Nah, pada penggunaan transdermal ini, pengobatan dapat dengan segera dihentikan bila diinginkan melalui penghilangan sediaan transdermal dari permukaan kulit.
Nah, selanjutnya ini yaitu persyaratan bahan-bahan penetrasi. Ada beberapa persyaratan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai peningkat penetrasi perkutan, antara lain tidak bersifat toksik, tidak mengiritasi, dan tidak menyebabkan alergi. Tidak memiliki aktivitas farmakologi, dapat mencegah hilangnya substansi endogen dari dalam tubuh, dapat bercampur dengan bahan aktif dan bahan pembawa dalam sediaan, dapat diterima oleh kulit, dan dengan segera dapat mengembalikan fungsi kulit ketika dihilangkan dari sediaan. Oke, selanjutnya ini yaitu studi in vitro. Nah, studi in vitro ini merupakan teknik yang dilakukan dengan melakukan prosedur pengujian pada kondisi yang terkontrol. Pengujian in vitro ini dilakukan di luar tubuh dari makhluk hidup. Studi in vitro ini untuk sediaan transdermal dapat dilakukan dengan mengamati profil pelepasan maupun profil permeasi secara in vitro. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap proses absorpsinya, antara lain kelarutan obat. Obat-obat yang mempunyai kelarutan kecil dalam air, laju pelarutnya sering kali merupakan tahap yang paling lambat. Oleh karena itu, mengakibatkan terjadinya efek penentuan kecepatan terhadap bioavailabilitas obat. Tahap yang paling lambat di dalam rangkaian proses kinetik disebut juga dengan tahap penentuan kecepatan. Nah, berikut adalah data hasil pengamatan dari percobaan studi absorbansi perkutan obat secara in vitro. Bisa dilihat dari data di samping, itu ada kurva pengukuran absorbansi sampel. Bisa dilihat kami mendapatkan nilai Y-nya itu sebesar 0,0077x dan plus 0,229 dan nilai R-nya didapat sebesar 0,9402. Nah, selanjutnya ini untuk data hasil pengamatannya, ini didapatkan persen recovery-nya. Nah, untuk mendapatkan persen recovery ini, dihitung dari awalnya itu menghitung waktu dan absorbansinya terlebih dahulu. Nah, dengan rumus X sama dengan Y min 0,1498 per 0,0104. Nah, setelah menggunakan rumus ini, nilai Y-nya itu atau nilai absorbansinya itu dimasukkan, terus didapat nilai X sebesar 21,846. Nah, setelah itu dihitung juga untuk waktu selanjutnya dan absorbansi selanjutnya dengan rumus tersebut dan didapatkan nilai X tersebut. Nah, setelah nilai X tersebut didapatkan semua, baru dihitung rata-rata dari nilai X tersebut, baru dibagi 4. Dan didapatkanlah rata-rata dari kadar tersebut sebesar 36,431. Nah, setelah didapatkan nilai rata-rata kadar ini, baru kita menghitung persen recovery-nya. Didapatlah persen recovery-nya sebesar 7,286%. Percobaan ini diperlukan kurva kalibrasi dalam penentuan absorpsi obat. Pemberian seri dari konsentrasi asam salisilat ini digunakan pelarut etanol. Hal ini dilakukan karena asam salisilat tidak larut di dalam etanol menurut monografinya dalam Farmakope Indonesia. Pembuatan larutan asam salisilat ini dibuat pada konsentrasi 5 jenis, diantaranya itu 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm, dan 35 ppm. Silat dilakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan metode spektrometer UV phase karena berdasarkan struktur dari asam salisilat ini memiliki gugus fungsi berupa kromofor dan auxokrom. Pada saat pengukuran sampel dilakukan kalibrasi terlebih dahulu pada kuvet yang digunakan dengan tujuan untuk menghindari kesalahan pada saat perhitungan konsentrasi. Untuk melakukan pengukuran dengan metode spektrometer UV, sampel dimasukkan ke dalam kuvet. Alat spektrometer yang digunakan ini memiliki dua tempat kuvet atau double beam. Dari dua kuvet yang sudah ada itu, yang pertama adalah tempat sebagai blanko dan kuvet yang kedua adalah tempat untuk sampelnya. Sampel diukur absorbansinya terlebih dahulu. Pengukuran absorbansi ini hendaknya dimulai dari sampel yang konsentrasinya kecil agar tidak mempengaruhi konsentrasi yang berikutnya. Maka, dilakukan pengukuran dari sampel dengan konsentrasi 10 ppm terlebih dahulu. Setiap kali akan mengganti sampel dengan konsentrasi yang berbeda, hendaknya kuvet dilakukan pembilasan terlebih dahulu agar tidak mempengaruhi hasil pengukuran berikutnya karena ada sisa-sisa sampel dari yang sebelumnya. Dilakukan pengukuran absorbansi dengan berbagai variasi konsentrasi standar asam salisilat, maka dari data yang dibuat kurva yang berhubungan antara absorbansi dengan konsentrasi untuk setiap konsentrasi ini menghasilkan pada konsentrasi 10 absorbansinya itu 0,259, pada konsentrasi 15 absorbansinya 0,303, pada konsentrasi ke-20 absorbansinya itu 0,354,
pada konsentrasi 25 absorbansinya sekitar 0,411 dan pada konsentrasi ke-30 absorbansinya itu sebesar 0,466. Yaitu persamaan kurva baku yang didapatkan dari data absorbansi dan konsentrasi asam salisilat, yaitu Y sama dengan 0,0104X plus 0,1498 dengan nilai R 0,9976, di mana Y ini berupa absorbansi dan X berupa konsentrasi. Nilai R yang didapat menunjukkan bahwa kurva yang terdapat memiliki korelasi yang tinggi atau hubungan yang sangat kuat dan positif. Persamaan regresi linier yang diperoleh ini selanjutnya akan digunakan untuk mencari konsentrasi asam salisilat sampel yang telah diukur absorbansinya dengan menggunakan metode spektrofotometer UV. Yang sudah dipotong kemudian direndam menggunakan larutan NaCl untuk proses hidrasi membran kulit sehingga akan terjadi partisi NaCl ke dalam membran. Akibatnya, pori-pori kulit akan membuka dan kulit akan menjadi lembab. Proses hidrasi ini dilakukan kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit, membran kulit diangkat dan selanjutnya dipasangkan pada alat sel difusi yang berbentuk vertikal. Membran kulit ditempatkan di antara kompartemen donor dan aseptor. Selanjutnya, kulit yang sudah dipotong kemudian direndam menggunakan larutan NaCl untuk proses hidrasi membran kulit, sehingga akan terjadi partisi NaCl ke dalam membran. Akibatnya, pori-pori kulit akan terbuka dan kulit akan menjadi lembab. Proses hidrasi dilakukan selama 30 menit. Setelah 30 menit, membran kulit diangkat dan selanjutnya dipasangkan pada alat sel difusi vertikal. Membran kulit ditempatkan di antara kompartemen donor dan aseptor. Kompartemen donor dan aseptor dihubungkan menggunakan tikaret yang berfungsi untuk mencegah kebocoran. Kebocoran yang terjadi akan mengurangi volume cairan yang terdapat baik di dalam kompartemen donor maupun aseptor, sehingga nantinya kadar obat yang diperoleh menjadi berkurang atau tidak valid. Kemudian, sel difusi dipasang dengan menggunakan mur yang ada sehingga akan terbentuk suatu sistem sel side by side. Larutan asam salisilat ditempatkan ke dalam kompartemen donor, sedangkan buffer fosfat pH 6,8 ditempatkan ke dalam kompartemen aseptor. Pemasukan kedua larutan tersebut dilakukan secara perlahan dan hati-hati, dan dicegah agar tidak timbul gelembung udara, karena adanya gelembung udara dapat mengganggu proses difusi. Ke dalam kompartemen aseptor juga dimasukkan magnetic stirrer yang dijalankan. Magnetic stirrer tersebut dijalankan pada kecepatan 120 rpm pada sisi donor dan aseptor. Magnetic stirrer digunakan dengan tujuan untuk menghomogenkan obat asam salisilat yang berdifusi dari kompartemen donor ke kompartemen aseptor melalui membran kulit. Pengukuran diawali pada menit ke-15, 30, 45, dan terakhir pada menit ke-60. Langkah pertama dengan menolkan blanko berupa pelarut, dan setelah itu melakukan pengukuran absorbansi sampel dengan cara diambil 2 ml larutan buffer fosfat, kemudian disesuaikan nilai absorbansinya hingga menunjukkan angka 0. Kemudian dimasukkan larutan sampel menit ke-15 ke dalam kuvet dan diukur absorbansinya, sehingga didapatkan konsentrasi sampel pada masing-masing menit. Menit ke-16 absorbansi yang didapatkan antara lain itu 0,337, menit ke-30 0,496, menit ke-45 absorbansinya 0,526, dan pada menit ke-60 diperoleh absorbansinya 0,712. Selanjutnya, hasil absorbansi yang didapat diplotkan ke dalam persamaan regresi linier untuk dicari konsentrasi pada masing-masing cuplikan sampel. Hasil pengujian absorbansi asam salisilat diperoleh kadar asam salisilat yang terabsorpsi pada menit ke-15 sebesar 21,846 mg, pada menit ke-30 kadarnya sebesar 33,288 mg, menit ke-45 36,173 mg, dan pada menit ke-60 didapatkan persen kadarnya sebesar 54,057 mg. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
Data yang didapatkan sudah sesuai dengan literatur. Nilai absorbensinya naik seiring dengan pertambahan waktu. Hal ini dikarenakan semakin lama waktunya, maka absorbensinya semakin tinggi, karena seharusnya semakin banyak obat yang terabsorpsi. Pada pemberian juga dipengaruhi kecepatan absorpsi obat. Pada literatur, onset paling cepat berupa intraperitoneal, intramuskular, subkutan, dan peroral. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian obat melalui subkutan memiliki keuntungan, antara lain absorpsi yang terjadi relatif cepat. Oke, baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5 kelas D. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.